Terima kasih untuk kandidat 01 yang sudah memperkenalkan diri dan memaparkan visi serta program kerjanya. Demikianlah sesi 1 debat calon ketua PPI Turki yang mana kedua kandidat sudah memperkenalkan diri sekaligus memaparkan visi, misi, serta program kerjanya. Semoga kita bisa semakin dekat dan mengenal kedua kandidat calon ketua PPI Turki kita hari ini. Selanjutnya, debat sesi 2 yang merupakan debat panel. Ketiga panelis akan memberikan 2 pertanyaan kepada kedua kandidat mengenai suatu topik. Dan setiap kandidat memiliki 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Untuk panelis pertama, kepada Saudara Tezar Aditya Rahman, dipersilakan untuk menaiki podium dan memberikan pertanyaan pertama kepada kedua kandidat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu kepada kedua kandidat sudah sejauh ini ya akhir kampanye. Selamat berpesta demokrasi juga buat kita semuanya anggota PPI Turki. Saya langsung saja ingin menyampaikan sebuah pertanyaan yang menjadi tema besar kita hari ini. Kalau kita baca di ADART PPI Turki itu kan tercantum jelas ya bahwa sifat dari PPI Turki itu salah satunya adalah berintegritas. Dan kita tahu menjadi ketua PPI Turki di mana setiap kekuasaan itu pasti akan berkaitan langsung dengan adanya potensi konflik kepentingan, gitu ya. Konflik kepentingan itu bisa kita bagi jadi 2, mungkin material dan juga non material. Bagaimana Anda memanage agar kemudian pada saat Anda menjabat sebagai ketua PPI Turki, Anda tidak terjebak dalam konflik kepentingan, begitu. Karena kita tahu bahwa kita semua mungkin sebagai ketua PPI tidak bisa berpikir bahwa kita punya ambisi tersendiri, mungkin diri kita. Tapi bagaimana kemudian kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang merugikan secara organisasi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada kandidat 02 dipersilakan untuk menjawab. 2 menit waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Tezar. Salah satu sifat dari PPI Turki itu integritas. Di mana berintegritas artinya jujur salah satunya. Dan kita ataupun sebagai PPI Turki dan nanti siapapun itu ketuanya harus memiliki integritas, kejujuran dan kepentingan untuk calon nomor 2. Bahkan mungkin teman-teman bisa melihat di mana loyalitas saya kepada teman-teman dan juga betapa cintanya saya kepada PPI Turki dan siap menjunjung keluhan dan kekurangan teman-teman yang ada di PPI Turki. Jadi PPI Turki benar adanya sangat rentan akan unsur politik baik yang ada di eksternal. Anggota PPI Turki. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat 02 atas jawabannya. Sekali lagi, perlu diinformasikan kepada kedua kandidat untuk berdiri ketika berbicara ataupun menjawab pertanyaan. Baiklah, pertanyaan kedua dari panelis dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kedua kepada kandidat. Selanjutnya, kandidat 01 menjawab pertanyaannya dimulai dari sekarang.
Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Tezar. Jadi kita berbicara soal integritas itu tidak hanya soal kejujuran, tapi memang kapabilitas diri dan juga bagaimana nanti kita mengatur struktur organisasi, bagaimana kita memimpin menjadi panutan panutan para anggota dan juga bagaimana untuk memotivasi teman-teman untuk bisa bergerak secara sukarela, dan itulah salah satu kepemimpinan skill. Dan yang saya pahami juga, yang saya pelajari dari sebelumnya, kita juga sudah belajar dari organisasi di berbagai dunia, bahkan itu sangat sudah ditempa dengan sedemikian rupa, ya. Saya sendiri diterjang dengan ombak yang sangat besar dan lain-lain, itu yang membentuk integritas saya. Terkait politik, terkait bisnis dan lain-lain, kepentingan money segala macam itu kita sudah lewati, dan kita tetap berdiri kepada kepentingan bersama organisasi. Yang mana tercantum dalam misi kita adalah dinamis. Ya. Dinamis ini kita terbuka untuk sebuah golongan, tidak berpatok terhadap satu golongan, dan mementingkan people first, mementingkan tujuan bersama organisasi. Dan itu yang akan menjadi komitmen kita ke depan untuk PPI Turki lebih baik lagi, untuk PPI Turki yang independen sesuai dengan sifat PPI Turki tadi, independen, akademis, berintegritas, dan lain-lain, itu yang akan kita kedepankan. Nah, kemudian saya juga sudah berpengalaman bagaimana ketika terjun ke dunia bisnis, bagaimana di organisasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman politik, itu yang saya batasi. Ada tembok-tembok yang harus kita batasi untuk kepentingan organisasi, dan itu saya sudah paham betul bagaimana untuk menjaga itu dan bagaimana untuk bisa menyingkirkan terkait konflik kepentingan, konflik interest, dan itu sangat berbahaya sekali untuk organisasi ke depan. Jadi pemikiran-pemikiran oportunis, pemikiran-pemikiran bagaimana kita mencari itu semua itu akan kita hindarkan. Terima kasih. Jawabannya. Pertanyaan kedua dari panelis, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kedua kepada kandidat kita pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan keduanya kita ambil dari subjek maksudnya. Begini, untuk dua kandidat, kita tahu bersama bahwa kita PPI Turki ini baru saja mengeluarkan salah satunya adalah pernyataan sikap. Tapi pernyataan sikap itu pernyataan sikap itu merupakan salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu kita tahu bersama bahwa bagaimana kemudian itu bisa sampai kepada para pemangku kebijakan itu membutuhkan strategi-strategi yang sudah disiapkan agar kemudian kita tidak ujuk-ujuk melemparkan bola gitu. Tapi harus ada pembinaan hubungan dulu, bagaimana kemudian kita mendekatkan kepada pihak eksternal, kemudian juga kita menguatkan ke internal, begitu ya. Jadi strateginya bagaimana kemudian Anda sebagai ketua PPI Turki nantinya mengkonsolidasikan penguatan internal dan juga eksternal agar kemudian suara PPI Turki ini bisa bisa lebih terdengar, begitu. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada kandidat 02 dipersilakan untuk menjawab. 2 menit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Kita tahu bahwa PPI Turki kemarin menyatakan pernyataan sikap tentang kunjungan DPR RI, di mana kita sebagai seorang pelajar, pemuda, seorang mahasiswa kebanyakan adalah garda terdepan dalam mengawal dan keberlangsungan pemerintah khususnya DPR RI salah satunya. Dan itu hal yang baik dan tetap selalu kita junjung, kita cari positifnya. Namun menyatakan sikap mengatasnamakan lembaga atau organisasi kita itu butuh komunikasi yang lebih kuat lagi. Jangan sampai dengan sikap yang diambil oleh ketua ataupun BPH PPI itu sendiri menjadi bumerang untuk PPI Turki saat ini ataupun selanjutnya. Bagaimana cara agar lebih kuat dan mengatasnamakan organisasi dalam
memberikan sikap atau pernyataan adalah dengan banyaknya dan selalu mendengar suara dan merangkul juga konsultasi dengan berbagai elemen yang ada di PPI Turki itu sendiri, seperti PPI wilayah, juga dengan senior-senior yang ada di PPI Turki sebelumnya, dan juga BPH lainnya. Selanjutnya, untuk bagaimana agar surat pernyataan itu bukan hanya sebagai surat pernyataan, tetapi bisa sampai kepada pemerintah tersebut. Dan seperti beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan anggota DPR RI, Pak Haris. Terima kasih untuk kandidat 02. 2 menit dimulai dari sekarang. Terkait pernyataan sikap, memang itu penting untuk sebuah organisasi, bagaimana bisa menempatkan posisi organisasi itu terhadap suatu isu, suatu kebijakan yang memang berpengaruh terhadap kita ataupun berpengaruh terhadap masyarakat secara luas. Karena kita sebagai mahasiswa adalah pelopor penggerak bangsa, pelopor perubahan dan lain-lain, itu kita sebagai posisi mahasiswa di situ. Kemudian bagaimana nanti kita membuat pernyataan sikap? Kita harus ada kajian-kajian terlebih dahulu bagaimana terkait isu tersebut, kemudian dan lain-lain itu kita berbarengi dengan Puspiter, gitu. Karena seperti saya dengar kemarin adalah pernyataan surat pernyataan itu terbit melalui diskusi Puspiter. Nah itu yang akan kita kembangkan lagi terkait itu, kemudian kita buat kajian yang lainnya dan kita diskusikan dengan 13 wilayah. Kita diskusikan dengan 13 wilayah, kemudian ketika kita menyampaikan pernyataan sikap, PPI Turki bersama 13 wilayah di Turki menyatakan sikap bla 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 bla. Itu akan sangat firm, itu akan sangat terbuka kepada teman-teman wilayah dan tidak ada lagi simpang siur di internal PPI Turki. Karena kita perlu tahu PPI ini sudah seperti itu. Ketika PPI ini menyatakan sikap, dia mengatasnamakan, dia berkomunikasi dulu dengan 60 negara. Ketika 60 negara sudah setuju, sepakat, perlu dipublikasi. PPI dunia bersama 60 negara menyatakan bla 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 bla. Kemudian terkait jalur masuk ke dalam, kita juga sempat berpengalaman di tahun 2019 mengajukan surat keberatan UU Ciptaker itu. Ya. Kalau tidak salah pada saat itu kita ketika datang dari ketua DPR ke sini, saya ketua PP Istanbul bersama Mas Hakim itu mengajukan surat pernyataan PPI dunia terhadap DPR. Dan itu sangat konkret sekali, dan kita juga punya beberapa channel, beberapa jalur masuk ketika ada pernyataan sikap tersebut, dan itu yang akan kita lakukan. Terima kasih untuk kandidat 01 atas jawabannya. Panelis dipersilahkan memberikan tanggapan atas jawaban kedua kandidat dari pertanyaan pertama dan kedua. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada kandidat atas jawabannya. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan pertama mungkin memang tidak signifikan untuk saat ini ya, karena memang itu soal integritas dan juga bagaimana kemudian kita tidak menjanji gitu, untuk tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Tapi yang ingin ditekankan kembali teman-teman bahwa konflik kepentingan ini bukan hanya soal uang dan juga bisnis, tapi juga bagaimana kita mendekat pada kekuasaan. Bagaimana jangan sampai kita terjebak di dalam di dalam kekuasaan yang kemudian nanti menekan kita untuk tidak bisa berpikir kritis sebagai mahasiswa. Itu sayang sekali. Dan yang kedua tentunya adalah kita, kalau teman-teman kandidat sudah baca ayat PPI itu berat sekali tugasnya, asas fungsi segala macam itu sungguh berat, udah seperti negara ibaratnya gitu, dengan kata-kata yang juga berat. Jadi mungkin tanggapan saya untuk yang pertanyaan kedua adalah bagaimana kemudian kita menguatkan hubungan kita pada eksternal, kemudian juga tentunya mengkonsolidasikan hubungan kita antar PPI wilayah itu juga menjadi sangat penting gitu untuk menyatukan gerak langkah kita bersama-sama gitu ya. Kalau kemudian kita ingin suara kita lebih terdengar keluar gitu. Semoga siapapun yang terpilih bisa amanah. Terima kasih kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapannya dari perusahaan untuk duduk kembali. Selanjutnya, panelis kedua, Saudara Hasbi Ramadan Iqbal, dipersilakan menaiki podium dan memberikan pertanyaan pertama kepada kedua kandidat pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada KPU yang telah memberikan saya peluang untuk bertanya dengan orang-orang hebat, Mas Reza, Mas Hana. Bersama memberikan juga pertanyaan kepada orang-orang hebat yang saya mau memilih bersama Profesor. Baik, langsung aja. Pertanyaan saya yang pertama adalah tentang studi mahasiswa Indonesia di Turki. Baik, udah menjadi rahasia umum ya. Kalau misalkan pertama untuk strata satu, karena saya juga strata satu, dan kebanyakan mahasiswa di Turki itu adalah strata satu. Sudah menjadi rahasia umum kalau misalkan banyak dari mahasiswa itu yang ada yang tinggal kelas atau kalbir dalam buku studi formalnya. Nah, menurut survei riset yang saya lakukan, itu penyebab utamanya itu ada 3. Pertama adalah language barrier atau masalah bahasa. Kedua adalah organisasi dan acara-acara non-akademik. Dan yang ketiga adalah malas. Nah, melihat dari salah satu sifat di AD, itu adalah akademis. Langsung aja, pertanyaan saya adalah, apa langkah konkret dari saudara kedua untuk mengembalikan semangat belajar teman-teman mahasiswa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada kandidat 02, persilahkan untuk menjawab. 2 menit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini adalah permasalahan yang sangat penting dan sering kali terjadi di setiap tahunnya, dan kita tidak bisa bilang itu normal. Jadi suatu PR bagi kita, khususnya buat nanti calon ketua atau BPH, di mana PP Turki bisa menjadi wadah untuk menopang permasalahan tersebut. Salah satunya dengan Puspitur, program kerja Puspitur, di mana Puspitur ketika 2 tahun lalu ketika saya menjadi FPA, Puspitur mulai menyebar, dan saya melihat hal positif ada dalam program kerja tersebut, sehingga saya campurkan di program kerja unggulan saya juga, di mana saya ingin mewajibkan, mungkin tidak mewajibkan, tapi lebih menekankan untuk seluruh mahasiswa di Turki untuk bisa masuk ke dalam klaster yang ada di Puspitur tersebut, sehingga bisa menjadi sebuah wadah untuk meningkatkan keilmuan akademik yang berada di bidangnya masing-masing. Yang kedua, misalkan tadi permasalahan bahasa, di mana nanti kita ingin membuat acara-acara PP Turki yang asik dan ceria, tetapi tetap membawa unsur-unsur positif yang bisa menambah keilmuan tentang akademik. Terima kasih untuk kandidat 02 atas jawabannya. Selanjutnya, kandidat 01, 2 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Seperti kita ketahui, tahun 2019-2020, Kabinet bersama Abdul Rahman sudah survei bahwa terdapat permasalahan pelajar di Turki yang tertinggi adalah akademik. Jadi memang di situ permasalahannya, dan di situ yang perlu kita selesaikan solusinya. Dan kemudian itu kami membuat program-program di bidang akademik. Salah satunya Puspitur, yang kedua ada student conference, yang ketiga ada studi bidang. Dan selain itu, kita juga berkaitan dengan language barrier. Kita akan komunikasi dengan PP wilayah. Kita akan lihat program-program, apabila ada program klaster atau pengembangan bahasa, itu kita akan naikkan. Kita akan, misalkan ada PPI Bursa mengadakan program TOMEL,
Gitu. Baik itu berbayar ataupun tidak, nanti kita coba lihat programnya. Misalkan ada di bursa, oke, kita dukung ini, kita naikkan ke Turki. Kita naikkan, kita publikasi di sosmed Turki, gitu ya, untuk teman-teman yang ingin bahasanya lebih lagi, kita kembangkan di situ. Kemudian kita adakan program-program akademik seperti simulasi sidang itu tadi, yang mana nanti 13 wilayah mengirimkan delegasinya ke sana. Jadi kita bertemu di satu tempat, membahas tentang isu-isu di Indonesia, bagaimana kita menyusun draft, bagaimana kita menyusun resolusi konflik dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita bahas di situ. Kita sudah komunikasikan ke teman-teman Humas DPR dan itu sudah menyetujui bahwa nanti ada parlemen kampus. Parlemen kampus nanti kita akan membahas terkait juga undang-undang di Indonesia yang sudah dibahas, ada draftnya. Nah, itu akan membangkitkan semangat akademik teman-teman. Oh, ternyata kita bisa berbuat sesuatu dengan akademik dan untuk berkontribusi ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat 01 atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari panelis kedua, Saudara Kasmir Ramadan Iqbal, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kedua kepada kandidat kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertanyaan kedua saya adalah terkait Puspitor ya. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah Puspitor. Puspitor itu atau pusat studi PPD itu pertama kali sebagai program kerja di bawah Departemen Agama, bertujuan untuk mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Turki berdasarkan program studi dan menyediakan mentor berbakat bagi masing-masing program studi. Nah, kemudian mentor-mentor itu berkumpul untuk memikirkan bagaimana cara menjadikan Puspitor ini sebagai program yang lebih sustainable. Nah, pada Mustak PP Turki 2021 muncullah satu bab baru di anggaran rumah tangga PP Turki, yaitu bab 10 tentang pusat. Pusat adalah badan khusus BPH PP Turki setingkat departemen untuk menangani bidang dengan kekhususan tertentu dan memiliki roadmap. Salah satu pusat yang terdaftar di ART PP Turki adalah Puspitor. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang saudara-saudara mengerti tentang pusat dalam keorganisasian PP Turki, dan inovasi apa yang direncanakan oleh saudara-saudara hingga menjadikan Puspitor dalam program yang ditawarkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada kandidat 02 dipersilahkan untuk menjawab. 2 menit waktu yang tepat, kami persilahkan. Mengenai sejarah Puspitor, saya mengalami sendiri ketika terakhir lalu menjadi wakil ketua MPA. Ketika pengurusan saya melihat Puspitor ini adalah hal yang sangat-sangat baik dan perlu dilanjutkan. Begitu juga di tahun-tahun seterusnya, di tahun-tahun mendatang. Dan sempat ada gejolak kecil, mungkin sedikit buka ini, di mana di akhir-akhir kepengurusan bahwa PP Puspitor ini mempunyai kekuatan bisa lebih besar karena dampaknya yang besar untuk mahasiswa yang ada di Turki. Itu ada memungkinkan untuk keluar dari BPH PP Turki sehingga menjadi lebih mandiri. Namun mungkin kontribusi PP Turki dan juga jika terpisah dari PP Turki maka akan banyak hal yang kurang terintegrasi antara PP Turki atau pelajar PP Turki dengan Puspitor. Sehingga demi kehidupan Puspitor butuh adanya BPH PP Turki, dan untuk menopang anggota PP Turki butuh adanya Puspitor. Dan dalam hal itu tadi, agar kembalinya dan lebih ramainya lagi Puspitor, kita mencoba menganjurkan seluruh anggota yang ada di PPI Turki untuk aktif dalam diskusi yang ada di klaster-klaster tersebut, dan PPI Turki mencoba memberikan dan memfasilitasi para mentor-mentor yang ada di Puspitor. Terima kasih untuk kandidat 02 atas jawabannya. Selanjutnya kandidat 01, 2 menit dimulai dari sekarang. Apa yang kita ketahui tentang Puspitor, memang ada beberapa
Ada 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, dan seterusnya. 3 tahun pertama ini masih pembentukan pengumpulan klaster, dan saat ini masih di dalam 3 tahun pertama. Tapi kita perlu berbicara konkret ya, apa yang perlu kita berikan ke Puspito. Jadi begini, kita harus tahu apa permasalahan di Puspito. Kemudian kita kembangkan menjadi solusi ataupun inovasi. Kita juga sudah berkomunikasi dengan beberapa mentor di Puspito bahwa terdapat ada target publikasi gitu. Target publikasi di Puspito di klaster itu yang mana anggota-anggota klasternya itu masih belum mengetahui terkait bagaimana cara untuk meriset, bagaimana cara untuk mengumpulkan data, bagaimana cara untuk menganalisis data. Dan itu hal yang penting karena di sini keluhan-keluhan mentor bahwa ketika dia sudah mau maju tapi anggota-anggota klasternya ini belum mengetahui bagaimana cara riset. Nah, yang perlu kita buat adalah kita membuat satu klaster itu bagaimana tentang metodologi riset. Jadi teman-teman S1 di sini yang belum mengetahui bagaimana tentang metodologi riset, kita kumpulkan di situ. Jadi kita latih bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meriset data, segala macam gitu. Kita yang sudah S1 di Indonesia, kita sudah berpengalaman bagaimana menulis skripsi dan lain-lain itu adalah mengarah ke situ. Nah, teman-teman ini yang belum mengetahui kasusnya kita ajarkan. Nah, kemudian inovasi selanjutnya kita akan memberikan seperti pemaparan dari profesor-profesor di Turki di beberapa wilayah. Misalkan kita kontak dari Sakarya atau dari Ankara profesor. Itu karena saya juga sempat berkomunikasi dengan salah satu profesor di Ankara terkait human resources dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kandidat 01 atas jawabannya. Panelis dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban kedua kandidat dari pertanyaan pertama dan juga kedua. Untuk pertanyaan pertama ya, kita di sini itu kebanyakan dari kita itu menggunakan bisa belajar. Kita hampir semua menggunakan bisa belajar. Jadi mestinya itu kita adalah orang pelajar harus menyelesaikan studi gitu. Nah, saya mohon kepada siapapun yang terpilih nanti untuk lebih fokus bahasanya, juga memfokuskan ke situ gitu, karena saya lihat dari visi, misi dan program kerja itu tidak ada yang benar-benar menyentuh bagian itu gitu, benar-benar edukasi formal. Gitu. Nah, saya mohon supaya teman-teman juga terbantu dalam edukasi formal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua juga, karena Puspito ini adalah sebuah program yang luar biasa ya, luar biasa membantu akademik mahasiswa-mahasiswa di Turki itu, mungkin inovasi-inovasi yang baik atau yang bagus juga amat sangat dibutuhkan dalam Puspito ini supaya tidak monoton itu dalam pekerjaannya. Baik, terima kasih sukses dua calon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Tasmir Ramadan Iqbal atas tanggapannya dan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, panelis ketiga, saudara Nana Abdul Aziz, dipersilahkan untuk menaiki podium, memberikan pertanyaan pertama kepada kedua kandidat kita pada hari ini. Baik. Mohon izin saya menggunakan masker. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia, para KPU, moderator, para calon, dan nomor 2, lalu kemudian para audiens, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada istri saya dan anak saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Ini nanti setelahnya dari benar nggak gitu? Oke. Pertanyaan saya sederhana. Yang pertama adalah kalau kemudian kita bicara tentang asas, kalau kita bicara tentang asas, fungsi, lalu kemudian sifat, tujuan, kita sedikit membaca begitu ya, bagaimana kemudian tujuan PPI itu dibentuk dan sebagainya. Lalu kemudian pada hari ini kita spesifik
ingin fokus bicara tentang satu adalah kita itu, kemudian bicara tentang hubungan internasional tadi sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, ini baru saya nanti bicara tentang isu yang sedang berkembang pada saat ini, terutama bagi para pelajar ataupun mahasiswa. Oke, teman-teman sekalian dan para kandidat, sebelum saya mengajukan pertanyaan spesifik, salah satu keyword atau salah satu kata kunci bahwa asas kalau kemudian itu tujuan itu bisa tercapai, itu adalah kita bicara tentang kolaborasi. Dan saya tadi belum melihat begitu sangat dalam yang disampaikan oleh kandidat nomor 1 2, bagaimana menerjemahkan konteks kolaborasi itu seperti apa. Dan kalau kita baca misalnya beberapa teori misalnya, kalau kita ingin bisa lebih akademis misalnya, banyak referensi yang mengatakan bahwa inti dari kolaborasi itu ada dua, sadar peran dan sadar fungsi. Jadi kita itu sadar peran kita itu apa, dan kita itu sadar fungsi kita itu mau ngapain. Sadar peran dan sadar fungsi. Mungkin seperti satu analogi beberapa waktu yang lalu kita nonton pertandingan Indonesia Kamboja nggak ya? Pertandingan Indonesia Kamboja itu kan walaupun skornya 4-2 kita alhamdulillah menang ya, dan kami juga menang ya, skornya 5-1 ya. Walaupun skornya menang 4-2, hampir seluruh netizen Indonesia itu mengecam ya, betul ya, mengecam timnas. Timnas itu menang tapi tidak mampu menampilkan pertandingan yang indah, yang menarik, seolah mereka itu nggak tahu perannya itu apa dan fungsi itu mau ngapain. Jadi kecewa kira-kira begitu. Walaupun menang, tapi tidak ada rasa satu kebanggaan dari para netizen Indonesia ataupun para audiens Indonesia yang hasil pertandingan itu satu analogi. Ada satu kolaborasi, tapi kemudian inti dari kolaborasi itu tidak itu peran dan fungsi. Nah, teman-teman sekalian dan para kandidat, pertanyaan saya sebenarnya, Anda punya waktu 1 tahun, dan saya yakin waktu efektif Anda tidak 1 tahun, tidak 12 bulan. 2 bulan Anda yakin, saya yakin Anda akan disibukkan dengan rekrutmen, penataan SDM, dan 2 bulan di akhir Anda akan disibukkan dengan LPJ, pemilu dan sebagainya. Jadi at least Anda hanya punya waktu efektif, menurut saya itu hanya 8 bulan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah Anda mau memerankan seperti apa selama itu? Dan tolong berikan penjelasan yang sistematis, yang detail, bahwa selama 8 bulan itu saya mau memerankan seperti apa, mau memfungsikan seperti apa, dan saya harap di forum ini para audiens bisa mendapatkan satu jawaban yang memuaskan dan pada itu menentukan kira-kira ketua PP ke depan. Pertanyaan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada kandidat 02 dipersilahkan untuk menjawab. 2 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mana kata kuncinya benar sekali untuk melakukan dan membawa PPI Turki menjadi lebih baik dan bisa dirasakan keberadaannya oleh para anggotanya dalam waktu 8 bulan. Caranya dengan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikolaborasikan dengan pertama itu PP wilayah. Untuk tahun pertama, jika saya menjabat, saya ingin mengadakan acara sarasehan yang tahun dulu sering seperti itu, di mana semua PP wilayah dan organisasi kemitraan berkumpul membawa rencana kegiatan selama 1 tahun ke depan. Kita bisa melihat hal apa saja yang bisa kita lakukan bersama. Ada hal apa, kesamaan apa yang bisa untuk agar tidak bentrok bisa dilakukan secara bersama. Yang kedua, setelah itu dengan acara-acara yang ingin saya buat, yaitu Olimpiade Olahraga Dari Turki, mungkin bisa dikembangkan dan kerjasama dengan YTB bersama mahasiswa internasional. Lalu acara Indonesia Culture Day bisa dikolaborasikan langsung dengan Beledie yang ada di PPI wilayah masing-masing dan juga Kementerian Pariwisata serta KBRI dan KJRI
Dan juga banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut kita mencoba untuk menyusun dengan siapa dan sponsor yang mana yang pas dan bisa melakukan kolaborasi tersebut untuk berlangsungan kolaborasi. Terima kasih untuk kandidat 02 atas jawabannya. Selanjutnya kandidat 01, 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi pertanyaan intinya adalah bagaimana ketika 1 tahun kepilih atau terpilih itu membagi waktu ya, strateginya dan lain-lain. Jadi kita membagi dalam 3-4-3. 3 bulan pertama kita akan fokus ke dalam internal, kita akan fokus dalam kerekatan internal kabinet, pembentukan SDM yang baik, bagaimana itu struktur keorganisasian yang baik juga. Karena permasalahan ada di situ di awal, kita jangan sampai miss di awal. Kemudian kita rekatkan kolaborasi dengan PP wilayah, kita kumpulkan seluruh PP wilayah yang aktif dan yang sebelumnya, karena terjadi persoalan bahwa ada problem-problem itu yang terjadi tiap tahunnya berulang. Nah ini harus ada transformasi knowledge 100%. Jangan ada miss di situ. Jadi kita kumpulkan 13 wilayah yang aktif dan sebelumnya dan juga ketua PP yang aktif dan sebelumnya itu memberikan informasi knowledge. Kemudian di 4 bulan kedua kita kolaborasi keluar. Kita kolaborasi ke pihak Pentahelix tadi. Ada ke pemerintah, bisnis, perusahaan, lembaga pendidikan, media massa, kemudian NGO yang berada di sini dan juga di Indonesia. Kita gencarkan kolaborasinya, kita buat apa yang bisa kita buat program dan yang bermanfaat untuk pelajar di sini. Kebetulan kita juga sudah ada program-program seperti tadi sebelum sidang sudah kita komunikasikan ke DPR. Ada plan B-nya kita sudah komunikasikan ke OIC, ICYF ya, kalau misalkan teman-teman tahu OKI, ada organisasi kepemudaannya. Kita sudah komunikasikan dengan Vice Presidennya dan sudah oke. Nah itu plan B-nya. Kemudian ada kita buat program nanti di olahraga. Ini insight baru dari ketika kita jalan-jalan ke Karabuk main futsal di sana. Ada nanti kita buat Liga PP Turki. Liga PP Turki ini nanti home away. Kita akan kumpulkan 13 wilayah. Siapa saja yang akan menyepakati dan itu di sana perempuan. Terima kasih teman-teman. Itu saya terima kasih. Terima kasih untuk kandidat 01 atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari panelis, Saudara Nana Abdul Aziz, silakan untuk memberikan pertanyaan kedua kepada kedua kandidat kita pada hari ini. Baik, pertanyaan kedua. Yang pertama, sebagai ketua organisasi, dalam hal ini adalah ketua PPI ke depan nanti, saya nggak tahu nanti siapa yang akan dipilih. Ada beberapa kemampuan yang kemudian harus dimiliki di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah mampu menstrukturisasi masalah, lalu kemudian mampu mendefinisikan masalah, dan lalu kemudian mampu menyelesaikan. Jadi distrukturisasi dulu masalahnya, lalu kemudian didefinisikan, lalu kemudian kita selesaikan. Ya, itu 3 kemampuan yang kemudian wajib dimiliki oleh seorang tua di dalam satu organisasi. Nah, sekarang coba saya ingin mengajak pada satu tema yang mungkin agak luas, walaupun tolong berikan jawaban yang sederhana begitu. Satu, soal isu tentang bebas visa yang akan dilakukan oleh Turki dari Indonesia. Tentu saya tidak memposisikan jawaban Anda sebagai seorang dubes, itu enggak ya. Tapi posisikan para kandidat ini sebagai ketua PPI, sebagai seorang student, lalu kemudian memandang itu sebagai sebagai sebuah apakah itu sebagai suatu hal yang positif ataukah justru kontradiktif, gitu ya, dengan adanya kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia. Gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah berkaitan dengan konsep tentang pasca kampus, terutama bagi teman-teman yang di S1. Ya. Karena tadi para kandidat menyinggung bahwa hampir mayoritas segmen teman-teman yang di PPI itu adalah teman-teman yang di S1, gitu ya. Dan problem ini mungkin hampir sama yang di Indonesia itu, salah satu problemnya adalah seringkali kita menemukan satu kebingungan ketika hidup pasca kampus. Mereka tuh mau ngapain? Nah, jadi mungkin coba disampaikan di forum ini, kira-kira Anda memiliki ide seperti apa agar kemudian para alumnus Turki ini ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, mereka punya soliditas yang kokoh, mereka punya jejaring yang banyak, sehingga tidak ada lagi rasa ketidakpercayaan diri, kemudian tidak ada
lagi kebingungan pasca kampus itu mereka harus apa ya. Jadi dua pertanyaan itu ya. Jadi satu soal visa, satu soal ide inovasi apa yang Anda tawarkan berkaitan dengan pasca kampus terutama dari PKN. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, kepada kandidat 02 dipersilahkan untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, sempat ketika hearing di beberapa kota, salah satu kota di Konya, ketika ada yang bilang ada tentang bebas visa, dan memungkinkan salah satunya permasalahan tentang adanya dan bisanya melonjaknya pelajar ilegal yang akan masuk ke Turki dengan bebas visa sehingga bisa langsung tomer dan atau daftar sendiri dan lain-lain, sehingga bisa menjadi permasalahan yang cukup serius untuk PPI Turki sendiri dan juga umumnya untuk pemerintah Indonesia. Gitu. Dan menanggapi tentang tadi positif atau negatif tentang bebas visa, itu ada sisi positif dan negatifnya. Untuk menutupi sisi negatif hal tersebut, maka PPI Turki bersama PPI wilayah harus memiliki standar-standar ataupun peraturan-peraturan yang kuat untuk menguatkan menjadinya pelajar yang baik dan legal untuk belajar di PPI Turki, untuk belajar di Turki tersebut, yaitu dengan memberikan advokasi dan informasi yang lengkap dan padat sehingga dimudahkan untuk menjadi pelajar yang legal. Yang kedua, tentang ide inovasi untuk teman-teman yang baru lulus S1 khususnya. Itu hal yang pernah saya rasakan ketika lulus dari PPI S1 ketika dan alhamdulillah kita mencoba untuk PPI Turki lebih sering melakukan kegiatan bersama. Terima kasih untuk kandidat 02 atas jawabannya. Selanjutnya kandidat 01, 2 menit dimulai dari sekarang. Terkait visa, ya juga kita disinggung di Konya, ada satu pelajar terkait menanyakan hal itu juga. Kemudian kita jawab dengan tadi peraturan legalitas dari kita PPI Turki dan PPI wilayah. Kita menilai bahwa kalau misalkan ada pelajar-pelajar itu yang masuk, pelajar ini belum status pelajar. Karena kalau misalkan ada visa itu visa itu gratis atau bisa keluar masuk dengan itunya, itu kita harus juga memposisikan PPI Turki ini sebagai lembaga yang kredibel dengan cara kita tidak mengiyakan semuanya. Maksudnya kita juga melihat apakah ini sudah menjadi pelajar atau belum. Kita akan komunikasikan itu dengan KBRI. Nah, nanti kita juga PPI Turki ini sebagai berfungsi sebagai informan bahwa nanti di PPI Turki iya guys, apa emang sengaja buat berdiri? Teman-teman yang baru masuk ini segera daftarkan, segera lapor diri, segera kita karena kalau misalkan ada beberapa pelajar karena kalau belajar kita kadang atau PPI wilayah juga kadang biaya hal juga mahal gitu ya, dijemput jam 3 ada lagi nanti sore malam lagi besok itu juga membutuhkan biaya juga, itu yang akan kita atur untuk kebaikan teman-teman wilayah, kebaikan PPI Turki juga. Kemudian terkait pasca kampus itu sudah ada di program kita ya, terkait job and scholarship center. Kita kolaborasi dengan PPI Dunia. PPI Dunia memiliki data job center itu dari tahun kemarin itu, jadi dari tahun sebelumnya itu PPI Dunia sudah menjaring beberapa perusahaan dan sekarang sudah bekerjasama dengan BUMN. Itu yang akan kita kerjasama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk hadiah. Panelis dipersilakan untuk memberikan
tanggapan atas jawaban kedua kandidat dari pertanyaan pertama dan juga kedua. Baik, terima kasih para kandidat atas jawabannya. Saya mungkin memberikan satu statement secara general ya. Pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 begitu. Kalau saya menilai satu kandidat berusaha untuk menawarkan penguatan akademis begitu, dan kita membayangkan bahwa habis ini itu soal jadi dalam pikiran saya itu satu tokoh dunia banget. Jadi saya memang begitu karena karakteristik itu kan ya seperti Indonesia, karena saya kalau di Indonesia itu kalau di kampus di Indonesia ada banyak ya macam-macam, tapi kalau di kan menunggu itu, sehingga wajar ketika menawarkan nama fokus yang sudah menjadi menarik. Lalu kemudian saya tadi waktu mengapa pada situ karena misalnya di Turki S1 ada kewajiban dulu. Jadi kalau di Indonesia aku S1 itu udah load ya, jadi satu Indonesia udah lulus dunia dan sebagainya. Akhirnya saya bayangkan bahwa orang ini bisa berkolaborasi, tapi kalau ini bisa kokoh dan tampil elegan. Yang pertama, yang kedua, ini subjektif mungkin ya. Saya tadi sebenarnya berharap ketika ada pertanyaan soal peran dan fungsi, saya tadi berharap ada satu jawaban yang mengatakan bahwa PPI Turki itu bukan kedubes, PPI Turki itu bukan komjen, sehingga satu kita hanya sebagai katalisator. Apa yang dimaksud katalisator? Penghubung antara siapa? Student, karena segmennya adalah pelajar, segmennya adalah mahasiswa, tentu penghubung dengan para pengambil kebijakan. Gitu. Jadi yang diadvokasi itu adalah yang berkaitan dengan positioning dia sebagai seorang pelajar, bukan sebagai seorang warga negara. Karena kapasitas kita tidak mampu menjangkau pada wilayah itu. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya tadi muncul satu jawaban sehingga karena kita sebagai katalisator, lalu kemudian kita services pada konteks yang direct untuk student. Gitu. Jadi yang dia sebagai pelayan publik kalau dalam bahasa public policy itu kan kira-kira dia menjadi lembaga pelayan publik yang segmennya itu adalah mahasiswa, yang layanannya itu adalah yang direct untuk kepentingan mahasiswa. Jadi nah sekarang kira-kira kan pikirannya begini, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang? Satu tadi udah muncul soal bahasa, itu problem saya juga ini, gitu ya. Jadi bahasa Turki bagi saya yang sudah berkeluarga, punya istri 1, anak 3, pulang ke rumah sudah keluar ya masyarakat Turki. Jadi anak-anaknya kita sulit satu. Lalu kemudian apa? Misalnya akademik. Gitu ya. Nah akademik ini banyak faktor. Misalnya tadi sebenarnya saya ingin menanyakan soal agensi pendidikan. Agensi bukan hanya untuk para wisatawan, tapi salah satunya ada agensi pendidikan misalnya. Tapi ingin melihatnya pada sisi yang positif. Gitu. Nah, nanti terakhir pertanyaannya yang kedua yang bicara soal pasca kampus. Saya tadi berharap ada satu jawaban penguatan pada sisi forum alumni. Jadi saya kira dari tahun berapa sudah banyak alumni kita, sudah banyak alumni teman-teman yang dari Turki yang mungkin sudah menetap di Indonesia, sudah bikin aja forum. Caranya bagaimana ya urusannya ketua PPI untuk memikirkan bagaimana kemudian membuat satu gebrakan inovasi agar kemudian para alumni kita yang ada di Indonesia bikin forumnya kokoh, lalu kemudian bikin acara seperti apa begitu agar kemudian para alumni Turki mereka merasa percaya. Nah jawaban itu yang tadi kok sepertinya belum muncul ya. Saya nggak tahu apakah mungkin itu juga sudah ditulis di visi-misi mereka. Baik, terima kasih itu. Wallahualam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kepada saudara Abdul Aziz atas tanggapannya dan dipersilakan untuk kembali. Demikianlah debat sesi 2 pada hari ini. Ketiga panelis memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat kita. Begitu juga kedua kandidat sudah memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan dari ketiga panelis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pada hari ini. Baiklah hadirin semua,
ini akan ada waktu istirahat selama 10 menit yang akan dilanjutkan dengan debat sesi 3, yaitu debat antar kandidat. Dan sesi 4 yang mana hadirin dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat kita pada hari ini. Jadi, dipersiapkan pertanyaan terbaik daripada hadirin dan ramaikan acara debat calon ketua PPI Turki periode 2022-2023. Setelah beristirahat dari pukul 17.37, kita akan melanjutkan sesi debat. Pendukung dari kedua calon dipersilakan untuk memberikan dukungannya, yel-yel dan meramaikan suasana debat kita pada hari ini. Terima kasih. Kami umumkan bahwa acara PPI Turki yang sebelumnya diadakan pada hari ini jam 16.30 itu menjadi hari Selasa jam 17.00 waktu tujuh. Hadirin dipersilakan untuk beristirahat selama kurang lebih 10 menit. Insya Allah pukul 17.40 kembali lagi kita akan melanjutkan debat kita. Kita akan lanjutkan debat kita. Sesi 3 merupakan sesi debat antar kandidat. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada kedua kandidat kita dan hadirin semua. Beri tepuk tangan yang mulia. Kita akan melanjutkan sesi debat kita. Sesi 3 merupakan sesi debat antar kandidat. Setiap kandidat akan diberikan hak untuk bertanya dan menanggapi jawaban atas kandidat lainnya. Masing-masing kandidat pun berhak bertanya kepada kandidat lainnya mengenai topik yang berbeda. Kandidat dipersilakan untuk bertanya dan menjawab di tempatnya masing-masing, dan waktu untuk memberi tanggapan dan jawaban adalah 2 menit. Langsung saja kita kepada kandidat nomor urut 2, Saudara Syawalian Saputra, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin saya pertanyakan sekaligus sebenarnya ini adalah masalah kita bersama dan masalah tapi terkadang sedikit kejenjang ada problematika antara PP wilayah yang khususnya yang mungkin jauh dari kota Istanbul atau jauh dari kota Ankara dan sebagainya, itu terkadang merasa kurang perhatian bagi anak pendidikan secara langsung. Namun kewajiban terkait kas tetap dipenuhi pada PPI Turki. Dan minimnya hubungan eksternal PPI Turki pada instansi dan lembaga di Turki. Serta kalaupun ada kerjasama, selalu terkesan hanya di saat membutuhkan saja, gitu, tanpa merawat hubungan tersebut menjadi kolaborasi yang keberlanjutan. Mungkin menurut pasangan calon nomor 1, bagaimana untuk bersama-sama kita cari solusi akan hal itu. Terima kasih kepada Saudara 02 atas pertanyaannya. Saudara Konsul Arju Fahru Razi dipersilakan untuk memberikan jawaban kepada kandidat 02. 2 menit dimulai dari sekarang. Terkait problem wilayah kurang perhatian, itu kita akan jawab dengan program-program yang kita sudah canangkan, sudah kita tentukan. Ada beberapa program itu yang nantinya PP wilayah itu mengirimkan delegasi, mengirimkan teman-temannya berkumpul, gitu. Dan kemudian selain itu kita juga akan berkunjung ke wilayah. Kita akan mengisi LDK, kita akan mengisi program-program di wilayah. Nah, itu yang nanti kita akan komunikasikan ke wilayah ketika nanti, ayo dong, adakan program yang bisa kita mengisi di sana. Kemarin kebetulan kita mengisi LDK di PP Istanbul ya.
dan juga bisa nanti kita revisi LDK di PP wilayah yang lain. Begitu. Dan kemudian kewajiban terkait kas itu memang menjadi perhatian, salah satunya di Bursa itu seringkali kita dengar teman-teman di wilayah sana protes terkait itu, dan kita maksimalkan. Jadi kalau misalkan kita ada kas, kita maksimalkan nanti keterlibatan PP wilayah tersebut. Jadi PP Turki ini harus akan turun ketika kita dibutuhkan ke PP wilayah. Ketika PP wilayah membutuhkan, kita akan berada di sampingnya untuk menjadi menemani dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini yang hubungan eksternal. Hubungan eksternal ini justru menjadi satu poin plus di kabinet kami, Muda Berseri, karena kita akan berkolaborasi ke Pentahelix. Teman-teman kalau misalkan tahu Pentahelix ya, ada pemerintah, ada media massa. Nah, kebetulan saya di Kepala Biro Pers Media Informasi di PP Dunia, kami memiliki jaringan 33 media massa nasional. Nah, nanti 33 media massa ini kita akan berikan ke PP Turki untuk digunakan publikasi teman-teman. Misalkan Puspitur, ada kita tawarkan ke Puspitur untuk teman-teman itu membuat artikel opini dan nanti kita berikan di media massa. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih saudara Fauzul Azim atas jawabannya. Dipersilakan kepada saudara Syawal Syahputra untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari saudara Fauzul Azim. Tentang wilayah, tadi itu saya lebih ingin melihat bahwa terkadang kalau misalkan PP Turki terlalu hiperaktif pada PP wilayah, bahkan sering sekali terjadi ataupun terasa oleh PP wilayah, PP Turki itu cuma numpang nama ataupun datang nggak ngasih kontribusi, tapi setiap kegiatan PP wilayah kadang PP Turki itu pengen tetap eksis gitu dengan kontribusinya, misalkan untuk hal-hal tertentu itu kurang gitu. Bagaimana menanggapi itu? Dan tadi tentang eksternal, yang saya maksud adalah eksternal di Turki gitu. Karena kita sebagai di Turki, kita banyak sekali maksudnya hal-hal lembaga ataupun pemerintah di Turki itu yang perlu kita kuatkan lagi, karena sejatinya kadang kolaborasi itu kan untuk saling menguntungkan. Jadi bukan hanya untuk PP Turki, dan juga mereka juga mungkin bisa di hal untuk mereka tuh bisa didapatkan gitu. Dan juga kalau misalnya eksternal untuk yang lain juga kita harus berhati-hati juga. Makanya kita untuk mencoba untuk mengoptimalkan minimal yang ada di Turki. Ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih kepada saudara Syawal atas tanggapannya. Dipersilakan kepada saudara Fauzul untuk memberikan jawaban. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terkait cuma numpang nama PP Turki wilayah, kita akan minimalisir dengan cara nanti kreditnya diberikan kepada PP wilayah. Kita PP wilayah itu mengadakan agenda. Dan kita dukung sebagai support dan mensupport agenda itu untuk naik ke media massa PP Turki, ke media massa PP dunia. Nah, saya punya jalan ke situ. Nah, ketika ada PP wilayah, kemudian kenapa saya juga tidak mencantumkan Indonesian Cultural Base? Itu karena semangat kami untuk mendorong PP wilayah karena kegiatannya. Di sini kita juga ada tim data. Kita sudah mendata ada wilayah yang mengadakan Indonesian Cultural Days. Istanbul, Bursa, Sakarya, Kayseri mengadakan itu semua. Kita di sini PP Turki sebagai pendorong penyemangat teman-teman ini mengadakan agenda-agenda seperti itu. Kita dukung menjadi support system, menjadi sponsornya kita atas nama PP Turki kita kirim. Kita kerjasama ke eksternal di Turki, kita kerjasamakan atas nama PP Turki. Nah, itu fungsi PP Turki menjadi lebih kuat lagi untuk mencari sponsor, mencari narasumber, apa yang dibutuhkan oleh agenda tersebut, dan kita juga bisa mengakomodir terkait apa yang dibutuhkan, misalkan tim penari kita buat agenda tersebut, kita kirimkan ini tim penari tersebut itu fungsi PP Turki. Kemudian terkait eksternal ke Turki, kita juga sudah komunikasikan ada
bersama PP Sanro itu kita sudah komunikasikan ke Dufa, internship di PP di Turki. Kita sudah komunikasikan ke Pak Dubes, kita akan kembangkan lagi untuk program internship di Turki untuk teman-teman S1, S2 dan S3. Nah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fauzul Azim atas jawabannya. Dipersilakan kepada Saudara Syawal yang Syahputra untuk memberikan tanggapan akhir atas jawaban dari Saudara Fauzul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tentang permasalahan di PP wilayah itu sebenarnya hal-hal yang mungkin sepele atau sederhana, tapi itu hal yang perlu menjadi not buat PP Turki, BPM PP Turki khususnya ketuanya di kemudian hari, di mana dengan koordinasi dan kolaborasi yang pasti dan real tanpa harus tadi menumpang nama dan lain sebagainya. Dan juga tentang eksternal yang ada di Turki, bukan hanya yang selalu di luar saja. Sebab sebagai kita mahasiswa di Turki itu lebih dekat dan mungkin kita punya kelebihan dibanding teman-teman yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Dengan bahasa kita mungkin kita bisa lebih tahu bahasa Turki, terus kedekatan emosional kita dengan orang-orang Turki, dan itu perlu kita maksimalkan sebaik-baik mungkin dan tidak untuk disepelekan. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Terima kasih kepada kandidat 02 atas tanggapan terakhirnya. Beri tepuk tangan yang meriah kedua kandidat kita. Selanjutnya kepada Saudara Fauzul Azim untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat 02. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, saya membaca visi misi Saudara Syawal itu ketika dan juga saya mendengarkan kaitan visi Syawal untuk maju ke PPTUI yang itu mengedepankan bersosialisasi. Nah, kemudian juga ada mengesampingkan akademis. Yaitu yang kita tanyakan kenapa Saudara Syawal lebih mengarah ke sana. Mungkin bisa dijawab lebih dalam lagi karena seperti kita ketahui bahwa berdasarkan ADART itu terkait asas sifat PP Turki itu adalah independen, akademis, berintegritas, itu sifat. Kemudian fungsi PP Turki ilmu dan juga pengabdian sosial dan lain. Nah ini kenapa Syawal itu lebih mengedepankan bersosial dan mengesampingkan akademis. Ini berkaitan dengan tema hari ini karena ada tema hari ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fauzul atas pertanyaannya. Saudara Syawal dipersilakan untuk memberikan jawaban kepada kandidat tersebut. 2 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, di mana saya tidak mengesampingkan akademik ya, tapi kita hanya lebih menjual hal sosialis untuk sosial, jiwa sosial. Karena berawal dari kita melihatnya semakin redupnya PPI Turki tercinta kita dan semakin terfokus dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebentar lagi, terus rapat lagi dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diupdate dan dievaluasi. Nah, berawal dari situlah kita lebih ingin mencoba untuk mengaktifkan kembali dan meramaikan tadi PPI Turki, yaitu dengan minat dan bakat teman-teman yang dengan acara-acara yang mengcover dan mendukung para minat dan bakat potensi teman-teman semua yang ada di Turki. Dan tanpa menyampingkan akademik. Dan makanya saya sangat
bahkan di nomor 2 paling atas banget, Puspitur itu menjadi program kerja unggulan seperti itu. Bahkan saya ingin menekankan untuk seluruh pelajar PPI Turki untuk aktif di dalam diskusi Puspitur, karena mungkin agar PPI Turki tidak terlalu terfokus dengan hal itu, maka Puspitur sebagai pusat dan memiliki independen sendiri, walaupun tetap setara dengan depannya, dia memiliki kekuasaan untuk membuat acara-acara yang lebih banyak lagi, seperti setiap kuasa membuat diskusi, membuat konferensi, bahkan membuat buku ataupun dan lain sebagainya, sehingga PPI Turki tidak terlalu terfokus untuk itu. Dan dengan mengedepankan Puspitur itu, saya rasa Puspitur mempunyai bisa. Terima kasih kepada Saudara Syawal atas jawabannya. Dipersilahkan kepada Saudara Fauzul Azim untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari Saudara Syawal yang Syah Putra. 2 menit dari sekarang. Baik, betul. Kita juga perlu fokus ke komunikasi dan itu yang kita lakukan. Tapi karena kenapa di sini kita juga fokus ke akademik? Karena kita sudah mendata, kita sudah meriset dari tahun masuk sama Abdul Rahman, itu ada di LPJ-nya, teman-teman bisa lihat bahwa permasalahan pelajar di Turki tertinggi adalah akademik, soal akademik. Nah, kita berangkat dari permasalahan ini. Permasalahannya ada di sini, tapi Saudara Syawal di sebelah sini gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang harus diperhatikan gitu. Maksudnya di sini kita juga paham bahwa selain ada RT, ada permasalahan di sini, dan juga kenapa Puspitur itu bisa berdiri, karena ada permasalahan tersebut pada saat bersama Abdul Rahman. Karena ada permasalahan bahwa intensitas akademik literasi, akademik di Turki itu menurun. Itu ada di pembukaan Puspitur ya. Kalau misalkan teman-teman baca di draftnya Puspitur gitu. Nah, jadi mengarah ke situ bagaimana kita beranjak dari data, sesuai data apa yang kekurangan di Turki, apa yang dibutuhkan benar-benar dibutuhkan di Turki. Nah, kita juga kita tidak mengesampingkan bersosialisasi, kita juga ada kontribusi, kita juga olahraga. Maksudnya kita mau menyeimbangkan di dalam beberapa bidang. Karena gini, PPI Turki ini kompleks, memiliki 3.000 pelajar. Sekarang mungkin bisa bertambah lagi. Nah, pelajar-pelajar ini memiliki minat bakat yang berbeda-beda. Oke, ada di olahraga, ada di minat bakat kreativitas. Ada juga yang berfokus di akademik, ada juga yang berfokus di bisnis, ada juga yang berfokus di media, penulisan, dan lain-lain. Nah, itu mudah berseri merangkul semua. Terima kasih, waktunya telah habis. Dipersilakan kepada Saudara Syawal untuk memberikan jawabannya. 2 menit dimulai dari sekarang. Saya izin Oke, bagi saya setiap seorang dari kita itu memiliki bakat dan kelebihannya masing-masing, dan mungkin tidak hanya di akademik saja gitu. Dan saya melihat bahwa 85% teman-teman itu adalah teman-teman S1, sekitar situ, adalah teman-teman S1 di mana baru memulai pendidikan di perkuliahan, sehingga belum terlalu terfokus dengan permasalahan-permasalahan tentang diskusi akademiknya. Sehingga untuk menumbuhkan kembali rasa keberadaan PPI Turki dan juga keaktifannya, juga hobinya di berorganisasi, dan agar tidak berpikir bahwa PPI Turki itu hal yang terlalu serius, tidak memusingkan dan lain sebagainya, maka butuh banyak acara-acara yang lebih asik dan ceria, kayak gitu, tanpa melupakan hal akademis. Dan di Rumah Ceria juga kita akan melakukan acara mentor bareng para pebisnis. Lalu Puspitur itu akan sangat-sangat kita dukung di dalam setiap klasternya dengan mengirimkan
berbagai ahli, baik itu dari pemerintah di Indonesia, khususnya juga di Turki. Dan kita menekankan itu tadi dalam hal akademik, setiap orang bisa masuk ke puspitur, harus masuk ke puspitur, sehingga di sana mau nggak mau mereka tetap fokus, tetap aktif dalam mengeksplor akademiknya masing-masing. Dan PPI Turki bisa lebih seru-seruan lagi, sehingga PPI Turki ini jadi lebih ramai, asik dan ceria. Terima kasih kepada Saudara Syawal atas jawabannya. Dipersilakan kepada Saudara Fauzul Azim untuk memberikan tanggapan akhir atas jawaban dari Saudara Syawal. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi kita juga perlu perhatian bahwa memang teman-teman pelajar di sini memiliki beragam minat bakat gitu ya, dan juga beragam bidang gitu, yang diminati, yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, kenapa kami di sini memang ada sedikit kita katakan di bidang akademik. Di bidang akademik pun kita coba untuk supaya lebih atraktif lagi. Kita coba untuk supaya mengemas agenda itu supaya menarik mungkin untuk teman-teman itu tertarik untuk bisa mengembangkan akademiknya. Karena gini, kita PPI adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Pelajar di sini kita udah belajar. Kemudian supaya bagaimana ketika kita berorganisasi sekali dalam gitu. Jadi kita paham soal organisasi, tapi akademiknya juga dapat, nggak ketinggalan gitu. Nah di sini fokus kita. Selain itu sebenarnya kita juga fokus ke bidang yang lain. Ada sosial budaya, minat bakat, kita ada program-program yang juga. Bahkan di olahraga nanti kita akan adakan Liga PPI Turki. Karena kita berangkat dari masalah tadi bahwa PPI Turki ini nggak terasa ke wilayah. Oke, kita buatkan Liga PPI Turki yang mana nantinya ada sistem home away. Misalkan Istanbul tandang ke Sakarya, bertanding di sana. Nanti kita sepakati wilayah mana saja yang setuju untuk melakukan agenda ini. Dan itu ide yang kita dapatkan dari perjalanan juga pas kampanye keliling kemarin. Nah, inilah jadi kita berangkat dari persoalan permasalahan data, kita riset teman-teman di sini di mana teman-teman itu membutuhkan. Jadi karena memang akademik itu menjadi persoalan tertinggi, itu kita lebihkan sedikit agendanya. Nah, bidang-bidang yang lain, sosial budaya, ada NDT, ada Indonesia EVI, kemudian Indonesia Cultural Days kita tetap rangkul dari teman-teman PPI wilayah. Nah, Indonesia Cultural Days kita nggak buat karena kita nggak mau menjadi PPI Turki ke-14, supaya kita tidak menyaingi program-program di wilayah. Terima kasih, waktunya telah habis. Terima kasih kembali kepada kandidat 1 atas tanggapan kami. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk dua kandidat calon ketua PPI hari ini. Demikianlah debat sesi 3 hari ini. Memasuki sesi terakhir, yaitu sesi 4, yang merupakan sesi tanya jawab dari audiens atau hadirin yang menyaksikan secara langsung dapat mengangkat tangan, memperkenalkan nama dan asal PPI wilayah atau kemitraan, lalu memberikan pertanyaan secara to the point kepada kedua kandidat. Dan bagi hadirin yang menyaksikan secara daring, dapat menulis di kolom komentar dengan format nama, spasi asal PPI wilayah atau kemitraan, spasi pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan dilarang mengandung unsur sara, provokatif, ancaman, ataupun tindakan asusila lainnya. Dan setiap kandidat memiliki waktu 3 menit untuk menjawab. Langsung saja, hadirin yang ingin memberikan pertanyaan dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baik.
Wassalam. Saya ingin bertanya kepada kandak saya, senior saya di Istanbul, Bang Syawal. Saya mau nanya aja Bang Syawal, keresahan apa yang Bang Syawal rasakan, Bang Syawal resahkan, sehingga teman-teman di sini tahu Bang Syawal itu kemarin itu maju, sekarang maju lagi. Keresahan apa sih yang pada akhirnya membuat Bang Syawal maju lagi, berani lagi dalam untuk tampil di dalam kontestasi pemilu PPI kali ini. Lalu bisa tentang nilai sosial juga, masalah sosial yang Bang Syawal sampaikan. Sejauh ini apa sih masalah sosial yang muncul gitu ya? Apakah kita mengalami apa namanya dari tingkat masalah sosial ini, apakah apa namanya PP Turki ini mengalami sebuah penurunan gitu, sehingga Bang Syawal sendiri mengedepankan nilai sosial di dalam visi rumah cerianya. Lalu terakhir ya Bang Syawal, kalau andai kata kita kan nggak tahu siapa yang menang siapa yang kalah, andai kata Bang Syawal sendiri lagi-lagi tidak dapat kesempatan untuk menjadi ketua PP Turki tahun ini, langkah apa kedepannya untuk yang akan Bang Syawal lakukan? Lalu apakah siap untuk kontribusi dalam PPI Turki dalam 1 tahun ke depan? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan dipersilakan untuk kandidat kedua menjawab pertanyaan dari audiens 3 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Bagas. Pertanyaan sekarang sangat baik ya. Terima kasih. Pertama, keresahan apa? Ini bukan resah sih, tapi kita melihat dari perjalanan saya ketika datang pertama kali ke Turki, itu mungkin sebelum pandemi juga, itu PPI Turki itu semakin terasa ramai, hangat gitu. Jadi kita jauh-jauh ke Indonesia di tahun pertama, bingung dengan keadaan di Turki, bahasa yang aneh dan lain sebagainya, kultur yang berbeda lain yang ada di Turki gitu. Dan pada saat itu saya merasakan kehadiran jadi penyemangat bagi kita dalam belajar di Turki tersebut. Dan saya sempat dan banyak sekali menjadi MPA PPI Turki, MPA PPI Istanbul dan sebagainya, mendengarkan banyak pengaduan keresahan dan juga masalah yang mungkin hampir tiap tahun kadang terjadi dan sebagainya. Dan dilihat dari hal itu, khususnya di akhir-akhir tahun ini setelah pandemi, dan alhamdulillah agak lebih membaik dan butuh adanya suatu hal yang fresh, yang penyemangat untuk para pelajar yang ada di Turki ini untuk lebih menguatkan bersama dan memajukan PPI Turki semakin lebih baik lagi, lebih aktif lagi, lebih ramai dan ceria. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi permasalahan yang sering terjadi adalah banyak potensi minat bakat teman-teman yang mungkin untuk orang Indonesia kayak misalkan badminton atau jago pencak silat dan sebagainya, itu untuk orang Indonesia biasa aja, tapi ketika di sini mereka berprestasi dan juga sangat membanggakan Indonesia di mata teman-teman Turki. Dan seperti itu, tapi kurangnya wadah ataupun organisasi yang bisa mengupload seperti itu. Salah satunya PPI Turki yang mungkin hanya itu aja, dan apalagi kalau misalnya terlalu fokus dengan akademik, karena saya rasa suksesan itu bukan dari nilai IPK ataupun hal lainnya, tetapi potensi yang ada pada diri kita itu perlu kita kuatkan. Dan yang terakhir, setiap tahun
saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk PPI Turki, dan jadi apapun itu, walaupun saya tidak menjadi ketua, saya siap untuk memberi manfaat untuk teman-teman itu. Terima kasih untuk soal jawabannya. Barangkali kandidat 01 ingin menjawab pertanyaan juga. Pertanyaan yang sama barangkali. Silakan kandidatnya. Ditujukan untuk baik. Perlu diinformasikan untuk pertanyaan dari audiens agar kita memajukan jawaban dan juga jawaban dari kedua calon, ada baiknya memberikan pertanyaan secara umum untuk kedua calonnya. Baik. Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan tadi mengenai keresahan maju gitu. Jadi kita berangkat dari melihat PPI Turki itu dari luar PPI Turki, kemudian dari dalam PPI Turki. Saya juga sempat ke Istanbul kerjasama dengan Kabinet Usama Abdurrahman, kemudian di PPI Dunia kita juga memantau PPI Turki. Jadi dari sini saya memiliki pandangan yang luas terkait PPI Turki itu sendiri, dan sebenarnya ada semacam ini nih PPI Turki bisa lebih dari yang sekarang, karena yang menurut data ya, PPI Turki ini adalah nomor 1 negara di dunia yang engagement sosial medianya tertinggi di seluruh dunia. Maka dari itu ingin memaksimalkan pandangan, dan itu ditujukan kepada PPI Turki dari Indonesia. Teman-teman yang berada di Indonesia tertarik terhadap Turki. PPI Turki ini menjadi sorotan. Dan apa yang diperbuat oleh PPI Turki gitu. Kalau misalkan agendanya gitu-gitu aja gitu. Nah, maksud kami di sini kita mau membuat PPI Turki ini lebih produktif lagi, lebih berkontribusi lagi ke Indonesia, dan juga tetap menjalankan program-program yang merangkul tadi kepada PPI wilayah. Jadi internal, eksternal itu kita lakukan, dan itu yang dibutuhkan oleh PPI Turki, karena memang sudah saatnya PPI Turki ini langkah lebih maju lagi. Itu yang kami lihat di luar PPI Turki. Dan di sini tidak menutup kemungkinan apakah itu di bidang akademik, apakah itu di bidang sosial budaya, apakah itu di bidang lainnya, itu kita akan genjot gitu keluar. Kita punya jalur media massa, kita tembak ke sana. Kita angkat mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Turki banyak sekali ya, yang belum dinaikkan ke media massa, itu kita naikkan gitu ke media massa. Supaya nanti pandangan dari Indonesia, wah ternyata pelajar di Turki ini berprestasi. Ternyata pemikiran-pemikiran pelajar di Turki ini produktif juga. Artikel opini dan HUSP itu nanti kita ambil gitu. Kita terbitkan, oh ternyata begini pemandangan Turki. Supaya nanti di Indonesia kita tidak dipandang sebelah mata. Itu ada salah satu artikel yang menulis seperti itu. Jadi memang ini yang diperlukan oleh PPI Turki untuk lebih maju lagi. Selain kita merangkul, tadi ada program-program yang juga kita jalankan, program yang asik segala macam itu kita ada. Kita juga ada program kontributif, program yang produktif, gitu. Jadi nggak serta-merta programnya seperti itu aja. Jadi kita akan meningkatkan lagi engagement Turki ke luar dan internal. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kedua kandidat atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang berasal dari kolom komentar di daring Zoom. Perkenalkan, sebelumnya saya Sheila dari KPU ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui kolom komentar di Zoom. Yang pertama ada dari Fali dari PPI Istanbul. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kedua paslon tentang isu surat terbuka PPI Turki untuk anggota Dewan? Sebab surat terbuka tersebut tidak melampirkan bukti, dan jika memang benar maka itu sebuah hal yang konyol. Karena jika PPI Turki dianggap
ada dan dianggap penting, pastinya hal tersebut tidak dilakukan. Bagaimana pendapat dari kedua belah calon? Dipersilakan untuk menjawab. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Boleh ulang sekali lagi? Oke, pertanyaannya dari Vali, PPI Istanbul. Bagaimana tanggapan kedua paslon tentang isu surat terbuka PPI Turki untuk anggota Dewan? Sebab surat terbuka tersebut tidak melampirkan. Dan jika memang benar, maka itu sebuah hal yang konyol. Karena jika PPI Turki dianggap ada dan dianggap penting, pastinya hal tersebut tidak dilakukan. Bagaimana pendapat dari kedua paslon? Boleh dipersilakan untuk kandidat 02 jawab terlebih dahulu. 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Di mana tadi sempat disinggung juga oleh panelis tentang hal itu. Dan yang ingin saya garis bawahi, sebenarnya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Di mana saya melihat tahun-tahun sebelumnya mungkin agak BPH Turki ini agak kurang untuk bergerak dan aktif dalam isu-isu yang terjadi di tanah air kita seperti itu. Dan yang ingin saya garis bawahi khususnya agak kurang atau negatifnya, di mana kita sebagai pelajar kita harus tahu kita itu ada di posisi mana dan kita tuh boleh melakukan apa saja dan kita harus memikirkan apa akibatnya jika kita melakukan surat pernyataan dan surat pernyataannya itu tertuju untuk atau menanggapinya seperti apa. Itu harus sangat-sangat dipikirkan negatifnya apa yang akan terjadi untuk PPI Turki selanjutnya. Sehingga untuk melakukan atau memberikan pernyataan itu harus benar-benar didiskusikan secara matang. Perlu dikaji, perlu dirembukan antara PP wilayah, khususnya juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang ahli dalam isu tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Terima kasih. Selanjutnya kandidat 01 untuk memberikan jawabannya. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik. Sebenarnya tadi soal disebut terkait bagaimana kita menyampaikan isu yang benar. Kita juga akan memaksimalkan kajian-kajian tadi, ya. Kajian-kajian kita juga bersama dengan Puspito terkait apa itu isu-isu yang diangkat berkaitan dengan DPR di sini, kemudian yang dilakukan sebenarnya dengan kajian-kajian itu sudah menjadi pernyataan yang kuat. Tanpa dilampirkan bukti itu sudah menjadi susunan yang kuat. Apabila memang berdasarkan data fakta yang ada gitu ya, itu bisa dicantumkan dengan tulisan. Dan memang kalau misalkan ada bukti itu lebih baik lagi. Dan itu yang akan kita lakukan ke depan. Jadi untuk pernyataan sikap itu kita akan keluarkan lagi bersama 13 PP wilayah tadi. Jadi tidak serta-merta dari PP Turki. Kita akan diskusi dengan 13 wilayah, kita lempar ke wilayah teman-teman. Jadi kita akan menyatakan sikap seperti ini, kita akan membawa 13 wilayah juga. Jadi PP Turki bersama 13 wilayah menyatakan bla bla bla. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi itu lebih konkret lagi, lebih jelas lagi dan tidak berdasarkan dari satu pandangan saja. Nah, itu yang selalu kami lakukan. Kita tidak akan bergerak dengan berdasarkan satu pandangan atau satu pihak. Kita ikut sertakan seluruh pihak supaya kita mendapatkan insight-insight yang kita tidak punya. Nah, itu yang organisasi seperti itulah yang sehat, gitu ya. Keterbukaan, kemudian transparansi organisasi itu sangat penting. Karena saya juga paham terkait organisasi itu seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Oke. Jadi memang terkait isu ini kita nanti akan berdiskusi juga terkait misalkan itu dibutuhkan. Jadi kita akan mengundang pihak-pihak yang kritis dari Indonesia gitu, supaya menjadi tambahan yang kuat, menjadi insight yang kuat terhadap kajian tersebut.
Jadi tidak cuma mencuap-cuap aja gitu ya, tapi ada dari insight dari scholars, dari ilmuwan atau teman-teman atau pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Nah, itu yang akan kita lakukan terkait isu-isu dan pernyataan sikap PPI Turki, dan memang itu fungsi PPI di sana menjadi garda terdepan mewakili para pelajar di Turki apa kepentingannya dan apa untuk disuarakan ke publik. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Maudul. Selanjutnya pertanyaan dari audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat sebentar. 1-3 dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Ada 2, boleh dipersilakan. Beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mujadidi dari Banyumas. Pertanyaan saya terkait dengan program mahasiswa saat ini. Ya, ini kita disimpulkan saja, kita bagi ke dalam 3 unsur. Unsur yang pertama adalah mahasiswa baru, dan yang kedua adalah malah dan ketiga adalah alumni. Dan pada saat ini yang kita rasakan adalah ketiga unsur ini sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Yang maba sibuk mencari kenyamanan, menjalin pertemanan, yang malah juga sibuk dengan harus menyelesaikan akademisinya karena dikejar tenggat waktu, dan juga yang alumni sibuk untuk fokus mencari. Dan pertanyaan saya adalah, apakah langkah konkret yang harus dilakukan untuk menjaga ketiga unsur ini agar roda organisasi PPI Turki ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Karena menurut saya ini ada 3 unsur yang penting untuk organisasi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilahkan untuk kandidat 02 untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Ada mahasiswa baru, mahasiswa lama, dan juga alumni. Di mana PPI Turki inilah yang sebenarnya menjadi kunci yang bisa mengharmonikan ketiga unsur ini. Dengan beberapa program yang mungkin kalau misalkan dalam akademik tentunya fokusnya berbeda. Sedangkan di Puspitur juga belum ada tentang pamer. Jadi kita perlu meng-up sesuatu yang bisa menopang lebih mudahnya belajar bahasa Turki. Entah itu dengan acara-acara yang santai tapi nanti dengan memakai bahasa Turki dan lain sebagainya. Ataupun mungkin kalau Indonesia itu kan ini kita malah bahasa Turki bikin Indonesia untuk mengenalkan Indonesia. Nah, kita juga perlu adanya media yang kuat untuk memberikan ilmu lebih tentang pembelajaran bahasa Turki, dan banyak juga teman-teman saya yang memberikan menjadi mentor ataupun membuka private dan lain sebagainya untuk belajar bahasa Turki, dan itu mungkin bisa dioptimalkan di media khususnya di YouTube PPI Turki. Terus, untuk menyatukan ketiga unsur itu, PPI Turki bisa membuat pertemuan, kayak misalkan tadi maba dan mala ketika akademiknya itu berbeda fokus, sehingga kita tetap ada hal-hal yang tetap fokus dengan studinya akademiknya masing-masing, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang santai itu semua teman-teman bisa bersatu dan berkumpul kayak gitu. Dan dengan alumni juga saya juga banyak mengenal dekat dengan alumni, dan kita juga ingin membuat salah satunya di Puspitur alumni yang ahli dalam bidangnya itu menjadi mentor, bukan mentor tapi materi dan lain sebagainya, dan juga ada grup antara alumni dan para mahasiswa yang ada di Turki. Ingin tambahkan? Ada waktu 20 menit. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan untuk kandidat 01 menjawab pertanyaan. 3 menit dimulai dari sekarang.
baik maba, mala, dan alumni. Itu semua kita rangkum menjadi Muda Berseri. Jadi ada beberapa program itu yang kita buat untuk beberapa golongan jenjang pendidikan, dan juga teman-teman yang misalkan baru ke sini ataupun yang S2, S3 itu kita punya. Jadi itu semua program yang kita sudah rangkum, kita sudah komunikasikan dengan alumni juga, dengan dosen-dosen juga di tiap wilayah, dan saran-saran itu yang kita tampung dan menjadi program-program kami susun. Jadi program itu bukan berdasarkan pemikiran dari satu pihak saja, bukan dari pemikiran kami atau tim ses, tapi itu kita gabungkan bersama dengan keluhan-keluhan dari wilayah. Kemudian jadilah program seperti itu, ya teman-teman. Kemudian terkait maba itu juga tadi sudah kita sampaikan, kita akan tingkatkan program-program Tomer dari wilayah. Jadi bukan Turki yang menyaingi wilayah, bukan Turki yang menjadi PP Turki ke-14 atau wilayah ke-14. Kita merangkul wilayah, oke, siapa aja yang menyelenggarakan program Tomer, kita kumpulkan. Kita membuat satu kelas. Jadi kita misalkan minggu pertama dari PP wilayah ini, atau misalkan hari ini PP wilayah ini, hari kedua PP wilayah ini yang menjadi mentor. Nah itu bisa kita kolaborasikan. Dari situ fungsi PP Turki menyatukan wilayah menjadi satu gitu. Ya, kemudian malah ya mahasiswa yang lama itu kita ada program namanya student conference. Ada di program unggulan bahwa nanti kita akan mengumpulkan riset teman-teman dua, teman-teman tiga, itu juga terkait riset-riset yang berkontribusi ke Indonesia, membangun pembangunan Indonesia. Nanti kita undang dari Indonesia menteri, kita undang dari Indonesia pemangku kebijakan. Nah itu kita sudah ada jalurnya ke sana. Jadi untuk menunjukkan PP Turki ini, wah ternyata bangga nih jadi PP Turki. Nah, itu yang mau kita lakukan supaya partisipasi teman-teman ini juga masuk ke meningkat gitu ke PP Turki. Itu yang saya rasakan juga di luar, di PP Dunia dan di PP Amerok, bahwa itu salah satu pemicu untuk menaikkan partisipasi ke PP Turki. Jadi kita undang pembicara-pembicara nasional, gitu ya, tokoh-tokoh nasional itu kita undang menjadi pembicara di Turki. Kemudian alumni itu kita akan adakan forum alumni. Tadi belum disebut karena memang waktu yang singkat. Jadi kita adakan forum alumni dan kita sudah komunikasi sebenarnya dengan alumni. Kita juga sudah komunikasi juga terkait agen, terkait apa segala macam, terkait juga job center nanti. Nah, job center nanti kita akan kaitkan dengan alumni terkait teman-teman mau kemana setelah kuliah, itu kita akan komunikasikan dengan alumni dan juga terkait mentor-mentor tadi. Terima kasih untuk kedua kandidat atas jawabannya. Sekarang kita beralih lagi ke pertanyaan yang berasal dari kolom komentar di daring Zoom. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada salah satu calon. Bagaimana moderator, apakah bisa disampaikan atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Haki PPI Istanbul. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan paslon berdua tentang isu kekerasan seksual hari ini dan apa dasar pemikiran? Baik. Kandidat 02 silakan untuk menjawab, waktu 3 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mana ini lagi marak-maraknya dan sangat-sangat disayangkan hal tersebut terjadi dan banyak terjadi di saat ini baik itu di Indonesia ataupun di Turki. Pertama, PP Turki sebagai pelindung teman-teman yang ada di pelajar yang ada di Turki, minimal kita memberikan suatu acara yang mungkin dibilang bahwa kita ini sesama manusia dan juga mungkin kodrat kita sebagai manusia itu punya hal-hal yang mungkin perlu dikontrol lebih dan lain sebagainya, dan perlu banyak seminar dan acara-acara kayak Women Day dan Women Days dan lain sebagainya itu untuk menguatkan peran dan juga adanya seorang wanita itu perlu kita jaga martabatnya dan juga keberadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan
nanti di Departemen Keagamaan itu harus lebih dikuatkan lagi tentang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari audiens. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, menyebut namanya, asal berasal dari mana, dan pertanyaannya secara to the point. Boleh dipersilakan dari audiens yang di belakang, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik. HP gue udah. Ini. Nah. Oh, ini buat audio. Iya. Saya Azam dari Bantuan ingin menanyakan satu pertanyaan. Dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 itu memiliki visi dan misi yang sama dan ada bedanya juga. Tapi ini saya ingin memberikan satu pertanyaan bagi yang menang. Gimana cara kalian berkolaborasi? Gimana yang jadi ketua alternatif orang yang sebelumnya pernah menjadi viral di dalam pemilu ini? Terima kasih. Rival. Maaf. Terima kasih. Di mana kita sesungguhnya adalah berteman, bersahabat, dan juga kita semua itu ada memberikan visi dan misi demi kepentingan dan demi kebaikan PPI itu sendiri. Dan dengan terbuka kita nanti Allah mengizinkan saya memimpin PPI Turki dengan pintu terbuka untuk sahabat saya Fauzul untuk hadir dalam BPH PPI Turki untuk bersama-sama melakukan PPI Turki yang lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Untuk kandidat 01 dipersilakan untuk menjawab waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jadi memang kita memiliki beberapa pandangan gitu ya terkait PPI ke depan. Dan kami di sini pun juga memiliki target-target capaian seperti apa nanti ke depannya, yaitu PPI yang produktif, kontributif, dan kebersamaan. Bersama-sama kita mengatur dengan lain. Kemudian ketika kita menjadi rival, itu memang kita di sini full, ya, maksudnya kita bersaing, kita beradu argumen terkait PPI ke depan. Tapi begini, kita sama-sama memiliki jalan masing-masing, nah, dan juga memiliki visi misi juga masing-masing. Di awal kita sebenarnya juga sudah ngobrol gitu ya terkait ini bagaimana ke depannya. Nah, yang kami lihat bahwa teman-teman Cawal ini memiliki visi yang berbeda untuk PPI ke depan, dan sebenarnya kita juga sebenarnya punya jalan kita sendiri. Nah, untuk nanti ketika salah satu terpilih, sebenarnya kami berposisi untuk bisa mengingatkan nanti kepada kabinet yang terpilih ke depan seperti apa, gitu ya. Dan juga kita terbuka untuk kolaborasi ke depan seperti apa. Nanti kita juga kan di sini punya relasi, punya apa segala macam, itu kita kolaborasikan dengan kabinet nanti. Tapi kalau misalkan ya kita menang, kita juga kolaborasikan apa yang sebenarnya kita bisa kerjakan, apa yang tim Syawal itu punya, kita kolaborasikan relasinya gitu. Nah, itu tadi. Nah, kemudian untuk kepengurusan itu kita harus samakan visi nanti, karena penyamaratan visi itu sangat penting supaya
gerak organisasi itu juga cepat. Gitu. Jadi kita nanti tidak ada penyamarataan dulu di awal. Mungkin bisa kita komunikasi sedikit terkait penyamarataan itu. Nah, nanti untuk kedepannya kita tetap kolaborasi. Nanti kita lihat visinya itu seperti apa gitu, untuk PPTUK. Kedepannya kalau misalkan sama, kita bisa bersama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk kedua kandidat atas jawaban dan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah bertanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Demikianlah sesi demi sesi debat kita lalui. Semoga dengan adanya debat ini semakin memantapkan kita semua untuk menentukan siapa yang akan memegang kursi jabatan Ketua PPI Turki periode 2022-2023. Sebelum kita mengakhiri debat kita pada hari ini, marilah kita dengarkan last statement dari kedua kandidat calon Ketua PPI Turki. Kandidat memiliki waktu 3 menit dan dipersilakan dari nomor urut 02. Dan tepat, kami persilakan. Boleh dipersilakan lebih. Genap 8 tahun saya menjadi pelajar di Turki ini. Banyak hal yang sudah saya lewati bersama PPI Turki, juga PPI wilayah. Pernah menjadi bendahara PPI Istanbul, menjadi ketua dan MPA termuda PPI Istanbul, lalu selanjutnya diangkat menjadi ketua MPA PPI Istanbul, dan terakhir pernah menjadi ketua Bawaslu PPI Turki. Lalu terakhir tahun lalu menjadi wakil ketua 1 MPA PPI Istanbul. Banyak hal yang saya pelajari, banyak yang pernah saya rasakan akan dinamika itu semua. Dan setiap organisasi itu memiliki dinamika dan permasalahan yang berbeda-beda. Bahkan setiap wilayah pun itu mempunyai dinamika yang berbeda-beda. Dan dengan terjun langsungnya saya kemarin di PPI Turki dan di PPI wilayah, bagi saya cukup menjadi modal dan landasan untuk siap memimpin PPI Turki. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ragu dengan meragukan kemampuan saya untuk menjadi ketua. Mungkin saya sebagai manusia biasa mempunyai karakter yang berbeda. Setiap manusia itu tidaklah sempurna dan memiliki kekurangan, dan saya akui itu. Saya minta maaf untuk itu, tapi di samping saya bersama teman-teman tim saya yang tulus berjuang dan siap menguatkan saya di PPI Turki nanti adalah hal yang membuat saya yakin bahwa PPI Turki bersama kita siap menjadikan PPI Turki yang hangat seperti keluarga, merangkul seluruh teman-teman yang ada di wilayah berlatar belakang berbeda. Kita bersama-sama mencari solusi, menebarkan manfaat, dan menjadikan PPI Turki yang lebih aktif, lebih ramai, dan lebih baik lagi. Maka dari itu, jangan ragu untuk memilih kami bersama Rumah Ceria untuk PPI Turki yang lebih baik. Terima kasih. Dan kepada kandidat 01, kami persilakan untuk memberikan last statement. 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih teman-teman KPU, Bawaslu, dan seluruh panitia di sini. Jadi begini, kita berbicara mengenai Ketua PPI Turki. Ketua PPI Turki itu akan menjabat selama 1 tahun ke depan, yang mana sosok ketua ini akan berada di garis terdepan pelajar seluruh Turki.
yang mana ketua PP Turki ini menjadi think tank, menjadi penentu arah kebijakan kemana PP Turki bergerak, ya. Berdasarkan kebutuhan PP Turki, kebutuhan anggota-anggotanya, berdasarkan keluh kesahnya, gitu ya. Tidak terasa nilai atau segala macam, itu kita dengar, kita rangkum semuanya. Nah, itu kita simpulkan dalam satu Muda Berseri, gitu ya. Kemudian ini menjadi satu sorotan utama untuk kita, bahwa seorang pemimpin juga harus bisa memetakan permasalahan. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan solusinya seperti apa? Karena menjadi pemimpin itu bukan sekedar cuap-cuap aja gitu. Menjadi pemimpin itu juga butuh teknik bagaimana memimpin, bagaimana untuk mengkoordinir bawahan, mengkoordinir anggota segala macam, menjadi tauladan, menjadi contoh panutan para anggotanya untuk bisa bergerak. Karena begini, permasalahan sekarang banyak yang ghosting di PP Turki, misalkan banyak yang ghosting di PP wilayah. Dan gimana caranya untuk meminimalisir hal itu? Karena ini kompleks sekali. Kalau misalkan kita berbicara soal organisasi, banyak problem di internal, banyak problem di eksternal, komunikasi, bagaimana kita untuk meminimalisir hal itu, dan itu sudah saya pelajari sebelumnya, dan itu adalah hal yang sudah saya miliki, bagaimana untuk bisa meminimalisir komunikasi yang minim ke wilayah, komunikasi yang minim ke antar anggota, dan lain-lain. Kemudian saya juga berterima kasih untuk teman-teman, dan kami di sini juga mengajak kepada teman-teman untuk bisa berpikir lebih jauh lagi untuk PP Turki ke depan, untuk PP Turki yang produktif, yang kontributif juga, dan juga bisa merangkul seluruhnya, bukan hanya satu golongan saja, tapi bisa merangkul seluruh teman-teman menjadi satu. Nah, itu yang akan kita lakukan bersama Muda Berseri untuk dinamis bersinergi untuk itu. Terima kasih teman-teman. Jadi kami juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada rekan-rekan relasi relawan Berseri dan rekan-rekan dan Syawal juga atas kompetitornya, dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang mendukung Syawal juga kami terima kasih karena ini menjadi kompetisi yang baik untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia last statement dari kedua kandidat yang mungkin juga bisa meyakinkan kita untuk lebih yakin dalam memilih ketua PPI Turki periode 2022-2023. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua kandidat kita. Acara penutupan, mari kita persilahkan untuk kandidat 01 dan 02 untuk melakukan sesi foto bersama. Acara yang terakhir adalah penutupan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua kandidat, Saudara Fauzul Azim dan Saudara Syawal yang Syahputra,
seluruh panelis, panitia KPU, dan seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dalam acara debat kedua calon ketua PPI Turki periode 2022-2023. Pulang. Cakep. Jalan-jalan beli ubi Cilembu. jaga agar tak jatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman semua kita foto bersama. Foto bareng dulu nih sebelumnya. Boleh teman-teman mungkin agak maju ke depan biar orangnya kelihatan di kamera.